yang hina, penyakit yang menjijikkan, dan penyakit itu bisa menular. Bapak Ibu Saudara, dan kemudian ya di dalam peristiwa itu ke-10 orang ini bisa berkumpul bersama-sama. Padahal zaman dulu tradisinya tidak ada yang boleh bersentuhan dengan orang yang memiliki penyakit kusta. Kenapa? Karena itu najis. Ya, najis Bapak Ibu Saudara. Dan itu tidak layak. Kalau orang itu kena penyakit kusta, itu ditempatkan di hutan atau tempat yang terpencil, yang dimana dia hidup sendiri di situ. Tapi tidak tahu oleh peristiwa apa bisa 10 orang berkumpul, dan kemudian ketika Yesus melewati Yerusalem di antara Galilea, Bapak Ibu Saudara bertemu dengan 10 orang ini. Dan kemudian mereka gak mendekat dengan Tuhan. Mereka sadar akan dirinya bahwa mereka adalah memiliki penyakit yang tidak boleh berdekatan dengan orang lain. Termasuk beberapa waktu yang sudah kita lewati, Bapak Ibu Saudara, dan ini juga masih terjadi, bahkan semakin naik COVID-19 ini. Udah 2000-an setiap harinya lagi. Ya, dan belum lagi ada lagi penyakit cacar monyet. Itu lebih parah lagi kalau udah kena melepuh semua kulit, wajah dan lain sebagainya. Itu penyakit yang menantang lagi, Bapak Ibu Saudara. Dan 2 hari yang lalu Kalimantan Barat di urutan yang ke-8 ada 10 orang yang terinfeksi COVID-19. Jadi belum aman dari COVID-19. Itu penyakit menular, dan penularannya bisa lewat air liur atau udara. Itu sebabnya kita masih diberikan satu peringatan untuk kita tetap waspada. Nah, itu aja sudah menakutkan, menggemparkan seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, 10 orang ini datang dan mereka berteriak, "Yesus, Tuhan, kasihanilah kami." Dari jauh, Bapak Ibu Saudara, itu dengan suara yang keras itu. Nggak bisa dengan suara yang pelan karena jauh. Dan Yesus mendengar itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, dalam situasi seperti itu Yesus menaruh belas kasihnya. Ya, 10 orang mengharapkan kesembuhan karena mereka tidak mau dalam penyakit itu terus-menerus. Dan kemudian Yesus katakan, "Pergilah, tunjukkan dirimu kepada imam." Hanya itu perkataan Tuhan. Tapi 10 orang penyakit kusta ini mengikuti, mentaati, Bapak Ibu Saudara. Ya, dengan ketaatan 10 orang ini pergi untuk menghadapkan dirinya kepada imam, untuk menunjukkan proses penyembuhannya dimulai dari ketaatan mereka berbalik daripada Tuhan. Kemudian di tengah jalan mereka merasakan sudah ada perubahan, penyembuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika satu orang merasa bahwa dirinya sudah sembuh, dia berbalik kemana? Kembali kepada Tuhan. Dia kejar Tuhan. Ya, dan di situ dikatakan dia sambil memuliakan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Itu satu peristiwa yang luar biasa, Bapak Ibu. Ketika kita diperhadapkan dengan menerima berkat, janganlah menjadi yang 9, tetap mereka berjalan. Mereka tetap pada posisi yang pertama untuk menunjukkan dirinya kepada imam. Tapi Bapak Ibu Saudara, itu merupakan satu peristiwa yang seharusnya memang ketika merasakan satu pemulihan, kesembuhan, kembali kepada Tuhan dulu. Karena mereka sudah mendapatkan, menerima apa yang mereka inginkan, kesembuhan, tanpa adanya jalan secara langsung atau tangan Tuhan, tapi kuasa Tuhan memulihkan itu. Dan tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang 9 ini tetap pergi. Ya, dan yang 1 kembali kepada Tuhan. Kita belajar dulu yang 9. Kenapa 9 tidak mau kembali kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kalau kita pelajari bersama pada masa itu, menurut tradisi atau kebiasaan pada waktu itu, ya, ketika seseorang melakukan hal yang baik
orang itu tidak langsung membalas Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka akan menunggu kapan orang yang berbuat baik itu memerlukan pertolongan, maka dia siap untuk membantu. Sekarang pertanyaannya, ini yang menyatakannya adalah Tuhan Yesus. Sebab di awal mereka belum berseru, ya, Yesus Tuhan kasihanilah kami. Mereka tahu, tapi mereka nggak memiliki satu kesadaran penuh bahwa ketika mereka sembuh harusnya mereka ikut yang satu, sama-sama dong, harusnya 10. Ya, kemudian di setiap peristiwa yang seperti itu, pertanyaannya adalah apakah kita bisa menolong Tuhan? Kapan Tuhan perlu pertolongan kita? Jadi yang benar adalah yang satu, dia berbalik dan dia datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenapa satu ini kembali kepada Tuhan? Tidak seperti yang 9. Dan perlu kita memberikan satu penilaian, satu pandangan. Yang 9 atau yang banyak itu belum tentu lebih benar dari yang 1. Kalau kita diperhadapkan dengan situasi seperti itu, Bapak Ibu Saudara, apa yang benar dalam diri kita, kalau itu sesuai firman Allah, jangan pernah goyah dengan yang 9 atau dengan yang banyak. Tetaplah berdiri di atas kebenaran firman yang kita percayai kepada Tuhan. Jangan goyah. Waduh, kok cuma aku sendiri? Wah, itu 9 banyak. Aku ikut juga lah. Akhirnya dia terpengaruh. Padahal yang banyak belum tentu benar. Berapa banyak kita yang terpengaruh dengan situasi begitu, Bapak Ibu Saudara? Seringkali saya sudah sampaikan bahwa kalau hanya ada satu yang benar, yang bisa engkau teladani di kampung Senajam ini, di dusun ini, ikuti dia. Belum tentu seluruhnya itu benar. Kalau engkau bisa melihat, meneladani yang satu itu, hidupmu pasti berubah. Ya, jangan terpengaruh dengan yang banyak. Jangan takut bahwa engkau akan dianggap bagaimana, terserah. Yang pasti Bapak Ibu Saudara, yang lebih berharga itu ketika kita berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita berkenan di hadapan Tuhan, kita akan bisa untuk berbuat baik kepada orang yang baik. Ya, jangan biarkan konsep yang benar dalam diri kita rusak hanya karena kalah jumlah. Jangan. Karena kalau kita hidup berdasarkan firman Allah, kita kokoh, Bapak Ibu. Di Alkitab sangat jelas. Ya, ketika Nuh mendapatkan perintah untuk membangun bahtera, dia sendiri, Bapak Ibu Saudara, dapatkan. Dia bagi, dia kasih tahu ke penduduk sekitarnya. Tapi apa yang terjadi? Nuh malah diolok, dihina, udah gila. Mungkin begitu. Membangun bahtera di atas gunung. Dan bahan-bahannya bukan bahan-bahan yang mudah. Itu dikelola sedemikian rupa berapa tahun. Ya, Nuh membuat bahtera. Dan jadi Nuh bersama istrinya, kemudian ketiga anaknya dan 3 menantunya. Itu yang sama. Yang lainnya yang banyak, yang satu kota binasa. Jadi jangan beranggapan bahwa ketika kita berdiri benar di atas firman Tuhan kita yang salah. Kalau kita sudah benar di dalam firman Tuhan, hidup sesuai firman Tuhan, kita benar, Bapak. Gak usah takut. Tuhan yang menjadi pembela kita. Ya, yang satu orang ini datang berbalik kepada dia. Dia kembali. Dia nyatakan ungkapan syukurnya kepada Tuhan karena dia sadar siapa dirinya. Orang yang tidak layak menerima kesembuhan dan kemudian dia berbalik. Kita harusnya sadar diri siapa kita, Bapak Ibu. Kalau kita memiliki segala sesuatu, itu sumbernya dari Tuhan. Kenapa Tuhan berikan? Karena kita meminta kepada Dia. Kalau sumbernya memberikan, berarti kita harus kembali ke mana?
sumbernya. Jangan tinggalkan sumbernya. Karena ketika kita tetap dengan sumbernya, maka berkatnya bukan hanya satu. Berkatnya bisa bertambah, Bapak Ibu Saudara. Dan itu dialami oleh satu orang ini. Kita nanti akan belajar bersama-sama. Ya, yang saat ini sadar akan apa terjadi dalam hidupnya karena anugerah Tuhan. Dia merasa bahwa saya nggak bisa membalas apa yang sudah Tuhan berikan. Apa yang kupunya, apa yang kudapat, kesembuhan yang aku terima, mujizat yang aku terima itu dari Tuhan. Jadi mari kita datang kepada Tuhan, kembali naikkan syukur kepada Tuhan. Tetaplah engkau beribadah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Justru semakin keadaan yang seperti itu, kita semakin menyadari Tuhan siapa. Kerendahan hati mulai muncul dalam diri kita, sehingga kita akan menerima berkat dan kita bisa menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, berkat yang sudah diterima itu, Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar dari mana datangnya. Kalau kita tahu itu, maka kita akan berikan pujian kepada Tuhan. Seperti satu orang ini, dia kembali berbalik dan berseru memuliakan nama Tuhan. Ya, itu bagian yang pertama. Dia dengan suara yang nyaring, suara yang keras, bukan pelan, Bapak Ibu. Ketika kita beribadah seperti ini, persekutuan bersama orang percaya, suara kita itu harus keluar. Ketika kita memuji Tuhan, suara harus terdengar. Supaya ketika kita saling mendengarkan suara satu dengan yang lain, itu sedang terjadi satu memotivasi, memompa satu dengan yang lain, menyemangati satu yang dengan yang lain, bergandengan tangan untuk menikmati hadirat Tuhan. Suara kita jangan dipendam. Mau sejelek apapun suara Bapak Ibu Saudara, muliakan Tuhan. Ya, berseru kepada Tuhan dengan suara nyaring, tinggikan Tuhan. Jangan takut Bapak Ibu Saudara. Aduh, suara saya jelek. Ya, suara saya hancur. Kalau Tuhan menilai lewat suara, saya pun tidak masuk bagian. Ya, saya udah pasti jadi artis. Udah pasti terkenal dengan suara yang bagus, dengan suara yang baik. Tapi belum tentu juga artis yang bersuara bagus itu berkenan di hadapan Tuhan. Ya, walaupun kita yang suara jelek ini, tapi kalau berkenan di hadapan Tuhan, itu yang terbaik, Bapak. Jadi ketika kita beribadah, mari keluarkan suara. Tunjukkan bahwa ini adalah kumpulan jemaat Tuhan yang bersama-sama sadar siapa dirinya, yang sudah menikmati mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Layak kita memuji Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, ya, kita menyembah Tuhan. Kembali Bapak Ibu Saudara, naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Kembali tinggikan Dia dengan apa yang engkau punya. Engkau dalam kondisi sakit pun datang aja kepada Tuhan. Saya pun lagi sakit, Bapak Ibu, tapi saya datang kepada Tuhan. Fisik secara badan begini sehat, tapi masih dalam kondisi terganggu telinga, dan ini dari dalam proses untuk sembuh. Ya, kita melakukan apa yang kita bisa, tapi di dalam apa yang kita perbuat itu ada pengharapan kepada Tuhan untuk Tuhan kerjakan yang terbaik. Ada maksud Tuhan. Jadi jangan biarkan kita bersyukur-syukur dengan situasi yang ada. Ya, jangan. Saya menikmati dalam penderitaan yang saya alami, harusnya begitu. Saya berusaha untuk menjadi mengikuti teladan yang Yesus berikan, yang Rasul Paulus berikan, menikmati penderitaan di dalam Tuhan. Tidak gampang, apalagi penderitaan itu sakit yang kalau mungkin kita nggak dengar suara orang, mungkin orang tertawakan, terserah. Saya kadang cuek ya, terserah dia. Saya gitu, karena yang pasti saya nggak mau ketinggalan dari Tuhan. Itu aja yang memotivasi saya untuk tetap
berada semangat melayani Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, coba nikmati. Saya ingatkan lagi, dulu saya sudah sampaikan dalam berbagai sakit penyakit, nikmati sakit itu. Ketika itu nikmati sakit itu tidak terasa bisa melewati semua itu. Karena ada Tuhan yang menjadi pengharapan kita, Bapak Ibu. Jadi tetap datang kepada Tuhan walaupun kita dalam kondisi sakit. Jangan bersungguh-sungguh. Ya, jangan. Jadi kita masih harus belajar untuk semakin dekat kepada Tuhan. Berseru, bersuara nyaring. Jangan jual mahal Bapak Ibu di hadapan Tuhan suara. Karena suara itu pembelian dari Tuhan. Kalahkan gembala suaranya ketika menyanyi. Itu yang bagus. Mari kita bersaing dengan bersuara yang nyaring serta hati yang tertuju kepada Tuhan. Sehingga ketika kita bersama-sama memuliakan Tuhan, ada pergerakan Allah di tempat ini. Yang lemah dikuatkan, yang sakit dipulihkan, yang menghadapi persoalan berpulang dan rasa lega, penuh dengan damai, penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena didapatkan hadirat Tuhan. Dia menerima kuasa Tuhan, dia menerima jamaah Tuhan. Pujian yang menyenangkan, pujian yang membangun iman, kebenaran firman Tuhan yang memotivasi, yang mengubahkan dan lain sebagainya. Kita bisa nikmati, kita pulang dengan membawa banyak berkat. Harusnya itu yang kita alami, Bapak Ibu. Jangan menjadi orang yang gak tahu berbuat apa untuk Tuhan. Minggu depan saya berusaha untuk sampaikan ini. Ya, jangan sampai kita orang yang gak tahu berbuat apa untuk Tuhan. Tapi mari kita sadarkan bahwa kita bisa melakukan apapun untuk Tuhan. Ya, Bapak Ibu, jangan pikir, aduh aku cuma punya kapling, aku cuma punya 5 batang sawit, tapi masih bisa berbagi. Ya kan, istilahnya begitu. Masih bisa juga menjadi berkat. Motor saya mungkin komplit, tapi masih bisa juga membawa orang. Kita bisa berbuat semua dalam kekurangan kita untuk Tuhan. Jangan lupakan itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga kita bukan menjadi orang yang tidak tahu tentang keberadaan kita. Firman Tuhan sudah sangat jelas melakukan itu. Seperti orang yang sakit, dalam sakitnya dia datang kepada Tuhan. Kemudian ketika dia mendapatkan kesembuhan, dia kembali lagi kepada Tuhan. Bahkan pujiannya, kualitasnya lebih meningkat dengan berkat yang dia dapatkan. Bagaimana dengan kita? Apakah dengan berkat itu iman kita semakin kuat, meningkat pengharapan kita, tindakan kita kepada Tuhan pun harusnya didukung, Bapak Ibu Saudara. Dengan berkat yang kita terima, iman kita pun bertumbuh kuat di dalam Tuhan, dan tindakan real nyata dalam diri kita untuk melakukan apa untuk Tuhan pun jelas, Bapak Ibu. Lewat suara kita, lewat tenaga kita, lewat apa yang sudah Tuhan berikan, kita bisa lakukan untuk Tuhan. Jadi kita berbuat sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Dan kemudian yang lebih lagi, yang satu orang penyakit kusta yang dilakukan. Ketika dia rasa dia berbalik kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dengan suara yang nyaring, kemudian dia tepat di dekat Tuhan, dia langsung tersungkur. Bukan karena jatuh, dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia mengakui siapa yang memberikan kesembuhan. Bapak Ibu Saudara, mari dengan tubuh kita bisa memuliakan Tuhan. Bagaimanapun kondisi tubuh kita, saya dengan kelemahan telinga dan mungkin juga masih kadang kambuh mah dan lain sebagainya, masih bisa memuliakan Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi memuliakan Tuhan. Gak usah pelit untuk Tuhan. Nanti kalau udah ada suara musik dengar berkaraoke kuat, tapi untuk Tuhannya pelan. Terbalik Bapak Ibu. Senangkan Tuhan maka itu menyenangkan manusia. Kalau engkau menyenangkan manusia, belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Ya, ketika kita memuliakan Tuhan, pujiannya yang berupa gimana?
Bila perlu, mungkin karena tersentuh dengan pujian, engkau bisa bersujud, engkau bisa berlutut di hadapan Tuhan, engkau bisa mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Itu tanda engkau berserah kepada Tuhan. Dalam kondisi masih pegel, habis nebas-nebas, diajak istri, ayo kita ke pernikahan anaknya Pak Victor, Batang Karang, besok buang sana. Kemudian kembali ke Batang Karang, masuk ke tempat resepsi, nunggu lagi lama, luar biasa. Habis nebas-nebas, kemudian udah jam 8 kurang, ayo enggak kita pergi, biar aja mendung, kayak alam, waduh, ya udah berhenti di tengah jalan pekerjaan itu, nggak sampai selesai nebas ya pekarangan rumah untuk memperluas ya gang masuk ke rumah. Saya kerjakan dengan senang hati. Udah asik, diingatkan, ya udah kita pergi. Pegel sekarang, aduh, bangun pagi-pagi pegel. Tapi masih bisa katakan Bapak Ibu. Kenapa? Karena sadar ini anugerah Tuhan. Kalau yang satu aja tersungkur di hadapan Tuhan, kita masih mengangkat tangan memuji Tuhan dan bisa. Kalau sama-sama memuji Tuhan, waduh, terjadi pergerakan Bapak Ibu. Yang mimpin pujian pun termotivasi. Wah, bahkan tanpa sadar, ya kita bisa menangis di hadapan Tuhan. Kalau kita menangis di hadapan Tuhan, murah air mata, mahal Bapak Ibu, ditampung sama Tuhan dalam kehidupan, diperhitungkan oleh Tuhan. Air mata kita nangis, bapak kita meninggal, mama kita meninggal, orang yang kita kasih meninggal lagi, berharga air mata kita? Nggak ada. Coba kita nangis di hadapan Tuhan, apalagi jiwa yang hancur. Tuhan, sampai nangis kita Tuhan. Air mata saudara tanpa sadar Tuhan tampung, dihitung sama Tuhan. Itu luar biasa. Makanya kalau menangis di hadapan Tuhan itu, bisa keluar air mata, keluar juga ya, air ingus, keluar juga mungkin air liur karena muncrat atau apa. Tapi kita sadar karena menikmati hadirat Tuhan. Dan apa yang kita dapatkan ketika kita melakukan itu, kita belajar dari yang orang penyakit kusta ini Bapak Ibu. Setelah dia datang kepada Tuhan, mujizat bukan hanya satu, dia dapatkan yang lebih besar dari kesembuhan. Dia dapatkan yang lebih besar, dia dapatkan yang lebih berharga, yang lebih mahal dari kesembuhan. Apa? Keselamatan jiwa. Kemudian apa lagi? Pernyataan dari Tuhan Yesus, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ada pujian yang Tuhan berikan. Lebih dari satu kan? Yang 9 itu terus pergi, tetap dia cuma dapat 1, cuma sembuh. Tapi apakah mereka selamat? Kita nggak bisa menghakimi. Tapi yang pasti yang 1 orang ini mendapatkan keselamatan. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kita bisa dapatkan hal ini Bapak Ibu. Ketika kita mengangkat tangan kepada Tuhan, iman kita kuat. Kemudian kita dapatkan janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan lebih banyak. Jadi jangan ketika dapat 1 puas Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan Bapak Yesus, rencananya cuma 1, dapat 2. Lebih besar dari itu yang bisa dibawa kemana-mana. Yang 1 nggak bisa dibawa kemana-mana. Yang 1 nanti dibawa bisa kemana-mana. Ya, udah ada 1 lagi. Nah, kalau kita datang kepada Tuhan tahu sebelumnya, kita bukan hanya dapat 1, bisa 2, bisa 3. Kalau firman Tuhan jadikan ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Masa puas dengan yang 1? Tanda
tanpa kita sadar kita dapatkan lebih banyak Bapak Ibu ketika datang kepada Tuhan. Puas saya hanya dapat satu kesembuhan? Enggak. Saya sembuh, saya tidak puas cuma dapat sembuh. Saya mau dapatkan yang lain lagi dengan dekat kepada Tuhan. Dekat lagi kepada Tuhan, makin dekat. Justru dengan berkat itu kita dapatkan yang luar biasa. Yang 9 ini Tuhan tunggu, tapi gak datang-datang. Gak datang. Tapi yang 1 malah dapatkan pujian. Yang 9 justru mendapatkan kecaman. Ya kan? Kita lihat Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan dengan yang 9 itu. Mulai dari ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Yesus cari. Artinya Yesus juga mau 9 ini mempertanggungjawabkan apa yang dia dapat. Dengan apa datang kepada Tuhan. Ketika kita menerima berkat Tuhan, pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Bersyukur dulu, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu ini. Malah kita minta, mampukan Tuhan untuk saya mengelola berkat. Sehingga ketika kita menerima berkat Tuhan, tidak habis. Kita bisa nikmati lebih lagi, Bapak Ibu. Puas hanya satu berkat Tuhan. Ketika diberi 1, makin datang kepada Tuhan. Supaya engkau dapat lagi. Ketika engkau kembali kepada Tuhan, kembali Tuhan memberkati. Engkau datang kepada Tuhan, kembali Tuhan memberkati. Itu luar biasa. Bahkan bukan hanya berkat-berkat itu, iman kita kuat di dalam Tuhan, kita memperoleh keselamatan. Dengan kata lainnya, Tuhan kita dapat, dunia kita sikat. Begitu aja. Ya, kalau udah Tuhan sudah kita punya, dunia juga punya kita. Tuhan kasih. Wah, mana ada ayatnya? Siapa bilang gak ada ayatnya? Sudah sering saya sampaikan dari Matius pasal 6 ayat 33. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu, semua ditambahkan kepada. Ya kan? Dari mana? Itu konsep firman Tuhan dan jelas. Ya, carilah Tuhan selama dia masih berkenan ditemui. Ada waktunya Tuhan tidak banyak untuk menerima kita. Ada waktunya lagi tidak ada kesempatan bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Berarti penyesalan yang ada. Selagi masih ada waktu, Tuhan masih menunggu kita. Dan tangan Tuhan selalu terbuka bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Dilanjutkan ayat 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Orang asing ini orang Samaria. Orang Samaria itu keturunan campuran. Dan orang Samaria itu dikucilkan oleh orang Yahudi. Tidak bergaul dengan orang Samaria. Bapak Ibu Saudara. Tapi berlaku mujizat Tuhan bagi semua orang, termasuk orang asing itu. Bahkan orang asing ini mendapatkan keselamatan. Imannya yang membuat dia menerima lebih dari apa yang dia telah terima. Jadi jangan berhenti ketika engkau mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Justru jadikan itu semakin engkau dapatkan lebih banyak lagi dari Tuhan. Terlebih iman keselamatan daripada Tuhan kita pegang, kita miliki. Jangan berhenti Bapak Ibu di dalam Tuhan. Selagi engkau masih menarik napas, muliakan Tuhan. Dengan berkat-berkat yang didapat, jangan lupa dengan Tuhan. Supaya kita hanya begitu-begitu aja hidupnya. Ketika kita dapatkan sesuatu dari Tuhan, kita lupa dengan Tuhan, maka hanya begitu-begitu hidup kita. Tapi ketika kita datang lagi, sampai berkata, ya Tuhan, kepadamu kuserahkan hidupku. Selesai. Sama seperti Tuhan Yesus ketika di kayu salib. Apa ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Setelah itu Yesus mati.
Apa yang terjadi? Perkenanan Tuhan Bapa di surga atas Yesus. Sampai hari ini biar itu menjadi teladan kita Bapak Ibu. Kita tetap datang kepada Tuhan sampai selesai. Ya, kita kembali terus kepada Tuhan. Datang dan datang terus kepada Tuhan sampai selesai. Ya, sehingga kita sempurna menggenapi setiap rencana Tuhan. Dalam ayat 19 sebagai penutup, lalu Ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Ya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia dapatkan itu sempurna berkat Tuhan. Dia dapatkan jasmani, terlebih dia dapatkan rohani, sempurna hidup di dalam Tuhan. Itu yang bagi saya nilai sempurna hidup, Bapak Ibu. Kita dapatkan Tuhan, kita dapatkan dunia, sempurna hidup di dalam Tuhan. Karena itu jangan pernah lupakan Tuhan. Tetaplah berpegang teguh pada janji Tuhan dan hiduplah sampai akhir napasmu kepada Tuhan. Sehingga kita bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian.